Proyek mandiri membuat ketapel. Bulu hidung. Oke, welcome back to Galaxy Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita berapa ya? Hari Sabtu, tanggal 21 Mei. Dan sebenarnya sih tadinya kita punya rencana untuk melakukan kegiatan luaran, berburu di habitat luar ya. Cuman sayang karena kondisinya agak sedikit cuacanya mendung, jadi kita batalkan saja. Nah, berkait dengan kegiatan yang bisa kita aktifkan lagi di rumah. Jadi ini kita masih punya satu agenda tentang kegiatan DIY atau Do It Yourself terkait dengan pembuatan gagang ketapel, tapi tentunya juga dengan menggunakan bahan-bahan material limbah ya, diantaranya tentu saja dengan material kayu khas jati Belanda seperti ini. Nah, kebetulan yang ada di hadapan ini kita sudah punya tersedia dua ketebalan beda ukuran, yang satu 1,5 cm dan satu lagi 2 cm. Nah, untuk model-modelnya sendiri kita sudah beberapa hari kemarin sudah coba bikin beraneka jenis mal seperti ini. Ada cukup banyak aneka bentuk yang tentunya nanti kita akan uji cobakan setelah menjadi dalam bentuk ketapelnya seperti apa. Nah, awalnya sih ada 4 jenis model. Pertama kita buat seperti ini, lebih ke bentuk-bentuk tipe survivalnya itu ya. Satu ini agak sedang, lalu ini agak kecil, lalu ada 2 jenis yang seperti ini, tapi kita jadikan format model jadi satu seperti ini. Seperti apa prosesnya nanti kita akan lihat ya. Yuk kita mulai. Oke, untuk penampang kayunya seperti ini jati Belandanya ya. Satu papan ini lonjorannya antara sekitar 1 meteran. Ini tebal 1,5 cm dan ini 2, ini agak cenderung tebal. Dan ini model-modelnya. Sudah ada beberapa yang kita bikin contekan mal. Pertama ini satu model, lalu di ujung sana ada yang kecil dan nanti ada variasi yang bentuk gabungan ya. Nah, untuk gergajinya sendiri karena kita belum punya yang gergaji tepat ya, jadi kita barusan pergi ke sebelah pinjam di sini di Om Gun pakai gergaji pentang ya kalau kita bilang di Jawa. Jadi yuk kita mulai proses ini. Oke, mulai. Oke, baru jalan sedikit tapi sudah agak kesulitan ya, karena beda matanya agak seperti ini tipenya. Jadi kita terpaksa harus keluar lagi untuk cari mata gergaji. Ternyata stoknya juga malah kecil-kecil ini yang untuk triplek ini, ada lebih matanya lebih rapat tapi beda, ini lebih kecil. Nah, kemungkinan ini yang lebih cocok ya. Kita akan coba lagi. Oke, belum jalan setengah ya. Tadi di kasus awal gergajinya yang ini patah karena memang dia terlalu besar pada saat kita main di bagian lekuk-lekuan itu. Nah, patah. Nah, yang kedua ini lagi mata yang kecil patah lagi karena resikonya nggak bisa, harus hati-hati, nggak bisa hantam kromo karena begitu dia terlalu panas kita harus istirahat. Ya, dasar kita ini baru mengawali lagi ya pekerjaan yang sudah lama nggak kerja pakai gergaji tipe ini. Lupa celahnya, nah hantam saja, putus akhirnya. Coba ya pelan-pelan lagi ganti. Masih sisa ada 1 cadangan mata gergaji. Ini lebih riskan lagi, mata gergajinya lebih halus dibanding yang 2 sebelumnya ini. Jadi harus lebih pelan-pelan lagi. Yuk, nanggung, sudah setengah jalan. Kerja apapun resikonya. Oke, berjalan sejauh ini, bismillah. Oke, jadi berdasarkan pengalaman, karena tadinya gergaji mata kecil yang paling kecil ini enak aja ya mengikuti alur ini dalam bentuk pergerakannya. Nah, pada saat di sini tadi, ketika mau ambil tikungan drastis ini malah patah. Jadi kita siasati dengan bikin bolongan bor sini ya, jadi untuk mempermudah main di lokasi tikungan-tikungan sini. Nah, belajar dari pengalaman. Yuk, harus tuntas yang satu ini.
Oke teman-teman, proyek pengerjaan dari prototipe ketapel yang kita kerjakan hari ini sudah selesai ya. Memang sih cukup makan banyak waktu karena memang ini baru pertama kali menggunakan gergaji. Jadi tadi juga sudah berbagai macam jenis mata gergaji diganti. Nah mungkin karena juga tingkat keeratannya ini kurang, jadi ini hasilnya seperti ini ya. Jadi ini ada yang kayak tebal di atas di sini, nanti di bawahnya tipis. Nah ini karena faktor mata gergajinya, tapi ya bagian dari pembelajaran. Untuk awal ini nanti kita juga masih proses kasar di sini karena mengandalkan bor tadi. Jadi kita akan haluskan sedikit-sedikit sampai dia menunjukkan gelagat total sempurnanya seperti apa hasil akhirnya. Lanjut ya, yuk. Nah kabar baiknya lagi, saat ini baru kita selesaikan. Paket sudah baru datang ya. Nah ini paket berisi karet tabular yang ukuran 1745 dan 2050, panjang masing-masing 1 meter. Ya gunanya nanti kita eksperimen lagi untuk penggunaan ketapel. Oke, tetap Pasir Mania. Lanjut. Oke, setelah amplas kasar tadi, jadi kita gunakan amplas halus lagi sekarang. Ya, masih tetap nggak simetris ya, karena memang proses penggergajiannya nggak bisa, karena pertama ini baru juga mengawali lagi menggunakan tipe gergaji bengkok begitu. Nah mungkin bentangan mata gergajinya yang kurang kenceng ya, jadi antara tebal atas dan tebal bawah itu kadang nggak sama dia. Yang sini rata di awal, nah di sini ada bisa tebal, nanti agak mengecil di bawah, yang sini tebal lagi, nah yang atas agak beda lagi. Tapi ya nggak apa-apa lah, hasil awal memang selalu begitu. Tapi yang jelas ini ya, motif-motifnya kayu jati Belandanya sudah cukup kelihatan, pamor kayunya unik ya. Jadi dengan sifat kayu yang terlalu empuk seperti ini, jadi kita harus hati-hati mengurangi sisi sebelah kiri kanannya sampai dirasa cukup ya. Baru kita laminasi untuk memperkuat pori-pori kayunya. Nah untuk belakangnya sini idealnya sih memang ada tambahan kayu gundukan begini ya, untuk mengikuti format genggam palm kita ini. Nah ini di sini mestinya seperti itu. Cuman ya pertimbangannya entah apa kita tambahin apa enggak, nanti lihat ya. Yang penting untuk format lontarannya nanti bagaimana setelah kita bolongin. Kebetulan si ini karet juga sudah datang, mungkin kita akan pasangkan ini. Saya sih penasaran akan nyoba yang 20-50 itu ya, ukuran ini. Cukup pendek aja, pasang yang panjang 10 cm. Baru kita tes gimana hasilnya. Oke, sepertinya kita akan tambahin bagian handle belakang biar tebal. Tuh malnya begitu. Nah, kurang lebih nanti ke sini ya. Nah, tes ya. Yuk, kita lihat. A few inches later. Oke, perkembangan berikutnya tadi nggak sempat diliput ya. Jadi kita untuk menambah kenyamanan genggam di bagian belakang ini kita tambahin lagi. Memang sih sedikit menyusul ya. Jadi dia menyesuaikan begini. Ini masih main serut-serut aja, berhubung memang harap maklum nggak punya alat yang memadai seperti halnya apa nama alat itu, serut itu ya. Nah jadi kita main raut-raut saja, teknik manual dengan menggunakan ini cutter. Ya harap maklum, tapi insya Allah
selesai ya, pelan-pelan. Nah ini motifnya kita bikin seperti kepala ikan dengan ekornya di atas ya. Tomorrow for sure. Oke, proyek ketapel dengan bahan kayu jati Belanda, model tumpuk seperti ini sudah dibuat sedemikian rupa, tapi dengan cara tentunya meraut ya, sangat manual sekali karena tidak dibantu berinda. Nah ini tumpukan yang di atas karena ini untuk pasar ikan, jadi tambahan handle yang atas ini kita bentuk seolah-olah ikan ya. Mudah-mudahan sih hasil akhirnya nanti maksimal. Yuk. Oke, selanjutnya untuk pertemuan dari dua kayu ini kita tutup porinya, bisa dimanfaatkan dengan menggunakan tepung lalu dikasih lem. Setelah mengeras jadi kita ampas lagi. Seperti itu prosesnya. Yuk proses laminasi. Ekor paus kan, ini nutup agak serat-serat anunya ini tadi, pori kayunya. Oke, setelah lapisan laminasi lem pertama seperti ini ya, motif sudah langsung kinclong begini. Jadi ini masih kita akan amplas halus lagi, lalu dilaminasi kedua, bahkan bisa ketiga, nah terserah. Jadi yang ini untuk gundukan di palm ini, genggam dia model ikan. Ini sirip belakangnya, nah ini kepalanya di sini. Sip ya. Oke teman-teman, ini sudah handle tapel ini sudah pada tahap laminasi ketiga kali ya, atau kedua mungkin tadi ya. Terus dihaluskan lagi dengan amplas yang sudah amplas bekas, bukan amplas baru ya. Nanti lagi kita amplas, baru kita kasih legwear. Tapi sebelumnya kita akan bikin lubang dulu di sini dengan bor yang mata kecil dulu. Seperti itu. Ini bor kecil. Nggak rusak kan? Nah ini nggak terlalu rusak dia. Kalau matanya terlalu besar, bornya nanti mekar di sini. Sayang. Satu lagi. Oke, kita ganti matanya, bor yang agak besar, baru kita aplikasikan. Pelan-pelan ya. Nah kan tidak berubah dia di ujungnya sini karena sudah ada langsung panas ya. Satunya lagi. Nah kan bagus. Ini masih bor 3 mili. Nanti kita harus pakai yang 4 atau 5 ya. 5, 4. Ini yang mata bor utama nanti ini harus sebesar ini dia, karena ini untuk sesuai dengan besar karet tubularnya ini, karetnya ini ya. Ini kita harus pelan-pelan dulu Jan.
Yuk tahap lanjutnya, liquid. Udah beres. Lihat nih, licin, bersih. Oke, tuntas. Jadi ini bagian ketapel sudah kita pasangkan dengan karet 1745 dan berpasangan antara ketapel handle-nya yang berbahan jati Belanda dengan gulungan jati super. Sebenarnya mau dipasangkan dengan ini ya, praktek tadi pagi sudah di mapak sana, cuman saya nggak difilmkan, keburu putus mata panahnya. Jadi kita akan coba dengan mata biasa seperti ini. Yuk lihat di papan sasaran. Oke, praktek. Tekan, awas, hati-hati. Mulus, lancar. Yuk, bisa. Tarik. Ulang. Tidak ada yang mau disuruh, praktek sendiri. Terlalu berat ya.